Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian. Jadi pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat animasi, room tour atau walkthrough pada sebuah rumah. Seperti yang sudah kalian lihat pada video awal, saya ada menggunakan animasi membuka dan menutup pintu. Itu saya bukan pakai dynamic komponen ya, tapi saya menggunakan layer. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa pintu. Kalau kalian lihat ada 3 pintu. Yang dibukanya itu berbeda ya posisinya. Ada yang tertutup, ada yang dibuka setengah dan dibuka full. Jadi nanti pada animasinya saya akan buat dia akan kita matikan dulu semuanya seperti ini. Jadi menyisakan pintu yang tertutup. Kalau udah, nanti tinggal kita matikan dan nyalakan layernya sesuai keinginan. Misalkan kita mau pintunya kebuka setengah. Yang P0 ini saya matiin, yang P1 saya nyalain. Kalau udah, nanti yang P1-nya dimatiin, P2 dinyalain. Seperti itu ya. Untuk modelingnya tidak saya jelaskan, dikarenakan saya sudah pernah menjelaskan mengenai cara melakukan rotate dan juga cara memasukkan layer-layer. Seperti itu ya. Mungkin kalau kalian belum tahu atau bingung, kalian bisa lihat ada di pojok kanan atas link untuk kalian bisa lihat videonya. Oke, kita mulai aja ya. Pertama-tama kita hide dulu pintu-pintu yang kebuka ini. Mungkin room tour-nya saya jelaskan dulu alurnya. Saya ingin dia bergerak dari titik sini menuju ke sini. Lalu ketika sampai di depan rumah posisinya kita akan masuk ke dalam. Lalu ke kamar tidur yang ini, keluar, melihat bagian dapur. Sekaligus kita berjalan ke area belakang. Lalu view terakhir di sini akan menuju ke arah kamar mandi. Untuk modeling ini nanti akan saya berikan di link deskripsi. Oke, kita mulai ya. Jadi pertama kita menempatkan posisi kamera kita di sini ya. Kalau saya lebih suka setiap scene itu view-nya 2-point perspektif. Kalau udah tinggal kita view animation add scene. Kalian jangan lupa atur ketinggian matanya. Saya ingin tinggi matanya itu cuma di 1500. Maka kita update. Kita mesti ingat ya, tinggi matanya itu di 1500. Biar saat kita berjalan, view-nya itu tetap sama. Kalau tinggal kita geser sampai ke rumah yang ingin kita masukin. Kalau udah kita coba lihat dia bergeraknya seperti apa. Mungkin kalau terlalu cepat kita bisa ke view, animation, ke setting. Scene delay-nya kita matikan. Kemudian waktu transisi kita buat di 5 detik. Biar lebih lambat. Kalau udah kita tinggal maju ke depan.
Sekarang kita buka ke layer kita. Kita ganti layernya. Kalau udah, kita tinggal maju, masuk ke dalam. Selalu perhatikan tinggi dari matanya. Kalau udah, kita coba tes lagi. Lalu masuk ke dalam. Ingat, kita harus selalu testing hasil animasinya ya untuk tiap scene. Karena kita nggak tahu apakah hasil animasi bagus atau enggak. Ada kemungkinan dia bakal bisa nabrak tembok kalau kita masukin scene-nya nggak benar. Sebagai contoh kayak gini. Misalkan kalau jadinya seperti ini nih view-nya. Nah, dia akan nembus tembok begitu ya. Ini kan nggak bagus nih kayak begini. Jadi kalian harus bikin scene-nya itu kalian coba satu-satu. Supaya kalian tahu hasil scene-nya kayak apa pas transisinya. Supaya nggak kayak gitu, kita harus satu-satu. Jadi kita muternya pelan-pelan. Kita harus maju dulu nih. Kita maju dulu. Lalu kita animation, baru kita putar. Seperti ini. Oh iya, pandangan matanya jangan lupa. Sorry kalau agak nge-lag. Kita coba testing ya. Kalau dia satu-satu kayak begini, maka nggak bakal terjadi seperti kasus tadi. Jadi kalau membuat gerakan memutar, jangan langsung kalian jaraknya jauh gitu ya. Tapi harus kasih beberapa step. Kayak contoh lagi, misalkan kalian dari sini mau ke sana. Jangan langsung seperti ini ya. Tapi kalian harus dari sini. Kalian bergerak sedikit dulu ke sini.
sembari kasih lihat view-nya begini, baru kalian gerak lagi ke sini sembari putar lagi view-nya ke sini. Sehingga saat animasinya di play, tidak terlalu jauh transisi animasinya. Kalau terlalu jauh, pasti dia bakal nabrak tembok. Udah, ini tinggal kita buka pintunya. Lalu kalau tadi kita kan lihat di animation ini settingnya dia 5 detik. Artinya dari scene 1 ke scene 2 dia akan melakukan 5 detik transisi pergerakan. Begitu juga yang lain-lain. Jadi pada saat scene buka dan tutup pintu, nanti kalian harus edit lagi di aplikasi pengeditan video ya. Supaya nggak lama. Jadi kan kalau misalkan kita nggak edit, nanti pas dia di render, scene buka tutup pintu itu total waktunya jadi 15 detik. Padahal kan harusnya nggak seperti itu ya. Jadi nanti kalian setelah selesai render, kalian coba untuk mengedit lagi di aplikasi edit video untuk pintunya aja, supaya pas buka tutupnya itu cepet. Oke, kalau udah nih tinggal kita buat lagi view-viewnya. Mungkin kalau untuk kamar, kalau kalian lihat view-nya terlalu tinggi, kalian boleh atur seperti ini. Cuma untuk kasih lihat perabotan-perabotan di dalamnya, nggak apa-apa. Mungkin supaya kalian nanti bikin videonya bagus, kalian coba cari referensi dulu ya. Bagusnya itu seperti apa pada saat kalian room tour dengan SketchUp. Jadi pas kalian room tour hasilnya bisa bagus. Kalau ini saya hanya ngajarin mengenai cara-cara membuat room tournya aja. Kalau memutar harus pelan-pelan kayak begini ya. Biar nggak kena ke tembok. Kalau mundur pasti emang kena ke tembok, tapi kalau maju nggak. Jadi nggak masalah ya. Karena kan kita bikin video pasti maju ke depan scene-nya.
mesti sering-sering dites ya, biar kita tahu transisinya ini bagus apa enggak. Karena nggak mungkin kalian bisa langsung membuat sekali jadi langsung bagus hasilnya. Lalu ini juga saya buat scene-nya nggak banyak, biar nggak terlalu lama ntar pas ngerendernya. Karena dia render kan per frame, per gambar. Jadi sistem rendering animasinya itu seperti sistem membuat animasi pada zaman dulu, yang orang menggambar di kertas, kemudian gambarnya itu dibuat sangat banyak per frame, kemudian nanti akan digerakkan dengan sangat cepat. Sistemnya sama juga seperti itu. Jadi kalau kalian bikin scene-nya banyak nih, mau room tour-nya semua ruangan, otomatis nanti ngerendernya bakal banyak banget gambarnya. Dan itu bikin berat dan bikin lama. Karena kena, berarti ini kita delete. Kita harus maju lagi, lalu berputar pelan-pelan. Kita tes ya. Kekurangannya kalau rumah yang sempit gini emang agak susah ya buat animasinya. Kalau misalkan ruangannya lebih gede, pasti lebih gampang bikin animasinya. Kalau udah, ini untuk terakhir, kita buka pintunya. Oke, kalau udah seperti ini tinggal kita render ya. Kita ke file, export, animation, video. Oke, settingannya seperti ini ya. Tinggal kita ekspor. Tuh, kalian lihat kan ada sampai 4000 frame, padahal di sini scene-nya cuma 28. Ini yang saya bilang tadi, kalau dia ngerender animasinya itu per gambar. Biar kalian nggak menunggu lama, ini akan saya skip, kita langsung lihat hasil videonya ya.
Itu yang saya bilang tadi, kalau kita bikinnya itu 5 detik. Pintunya kebukanya tuh juga animasinya 5 detik bakal ke hold. Jadi nanti perlu diedit di aplikasi pengeditan video ya. Karena itu bendanya statis. Sedangkan kalau yang bendanya nggak statis seperti ini, scene yang bergerak itu aman ya. 5 detik itu udah oke. Oke, jadinya seperti itu ya. Semoga kalian bisa mengerti konsepnya dan bisa kalian terapkan ke desain bangunan kalian. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.